Semangat pagi konco naker. Semangat pagi konco naker trans. Karena pagi hari ini kita membahas tentang transmigrasi ya. Langsung dari ruang pelayanan publik Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 16 Semarang. Dan pagi hari ini goreng bakwan, ngobrol bareng bab gawean. No, bakwannya udah siap. Ngobrol bareng bagaimana nih, topiknya adalah tentang kontribusi transmigrasi terhadap pembangunan nasional. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di kawasan transmigrasi, Bapak Insinyur Anto Pribadi MSI. Semangat pagi Bapak. Semangat pagi Ibu Dini. Iya, terima kasih Pak Anto. Saya sebutnya panggilnya Pak Anto ya Pak ya? Ya boleh Pak Anto. Boleh. Atau Pak Pribadi? Anto Pribadi kalau boleh ya Apri lah, Anto Pribadi. Wih, nama gaul Pak Apri, jadi lebih akrab ya Pak ya. Biar lebih akrab lagi nih saya mau kasih tebak-tebakan Pak. Gampang banget tebak-tebakannya Pak. Jadi kalau di komputer itu kan ada keyboard. Ya. Nah, di keyboard itu ada tombol. Ya. Ada tombol enter. Ya. Kenapa kok di keyboard komputer ada tombol enter, Pak? Karena kalau tombolnya tulisannya entar itu tombol bahasa Jawa itu. Nah, jadi pakai enter lah, biar cepat. Iya, cerdas banget, luar biasa. Dapat sepeda. Hebat Bapak, luar biasa. Emang karena orang Jawa asli ya Pak ya, jadi tahu ya Pak ya. Benar, filosofinya emang gitu sih. Jadi kalau di keyboard itu tulisannya entar, nanti programnya nggak jalan-jalan. Engkose, entar dulu gitu ya Pak ya. Iya. Ya, oke, kita langsung bahas dulu nih. Hari ini memang sedikit agak serius bahasannya. Kontribusi transmigrasi terhadap pembangunan nasional. Banyak anak muda sekarang tuh berpikir emangnya masih ada transmigrasi gitu kan. Dulu zaman masih SD sih ada di pelajaran. Nah, transmigrasi itu apa sih Pak sebetulnya? Ya, transmigrasi itu sebetulnya perpindahan penduduk ke kawasan transmigrasi dalam negara Republik Indonesia. Harus dalam negara Republik Indonesia, kalau ke luar negeri namanya kan lain lagi, nanti bisa PMI, bisa diaspora, harus dalam negara Republik Indonesia dan menetap. Nah itu kira-kira seperti itu definisi transmigrasi. Tapi sepertinya transmigrasi itu memang khusus di Indonesia ya Pak ya, di luar negeri belum ada ya Pak ya program sejenis. Ya. Program sejenis ada, tapi sebetulnya yang ada satu-satunya di Indonesia yang dikasih tanah, kemudian ada sertifikat hak milik, kemudian nantinya ada fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di Indonesia saja. Wow. Karena memang itu cocok di Indonesia program transmigrasi sebagai katakanlah mengatasi darurat kependudukan. Itu satu-satunya di dunia lah transmigrasi, program transmigrasi. Lumayan ya Pak ya, dapat tanah, hak milik gitu iya. kan. Tapi kebanyakan dari daerah yang padat penduduk, berarti Pulau Jawa, kemudian Bali, kemudian Lampung gitu, ke daerah yang masih belum terlalu padat. Nah, ini agak melompat sedikit nih Pak pertanyaannya nih Pak. Sebenarnya transmigrasi itu kan udah lama banget nih ya, dari zaman kolonisasi dulu sampai dengan era reformasi sekarang. Nah, permasalahan yang utama kalau dulu tanah itu kan lahan masih luas banget gitu ya Pak ya. Nah, kalau sekarang lahannya gimana Pak? Ya, kalau sekarang lahannya sudah mulai terbatas, tapi sebetulnya terbatasnya itu karena digunakan oleh kegiatan-kegiatan di luar transmigrasi. Kalau kita lihat perbandingannya antara jumlah penduduk dan luas lahan, sebetulnya masih luas sekali lahan di luar, terutama di luar Pulau Jawa itu. Gitu. Berarti sebenarnya kesempatan untuk transmigrasi itu masih luas ya, kebijakan ke depannya tuh masih memungkinkan sekali ya Pak ya? Masih memungkinkan sekali. Bisa saya kasih contoh? Iya, monggo. Nah, kalau Jawa Tengah ini penduduknya kira-kira 36 juta. Ya, 36 juta. Luasnya Jawa Tengah ini 32
1.600 km persegi. Wah, Bapak hafal banget, Pak. Karena saya baca-baca lah. Gitu. Oke. Jadi rata-rata kepadatan penduduk di Jawa Tengah Nggih. itu kan 1.300-an jiwa per kilometer persegi. Oh, Ya. iya, padat sekali. Bandingkan dengan salah satu tadi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu luasnya kira-kira 17.000 kilometer persegi. Berarti kan separuhnya Pulau Jawa. Mohon maaf, separuhnya Jawa Tengah. Oh. Tapi penduduknya di sana itu hanya 1.300.000. Ya, itu sama dengan penduduk di Pati kalau di sini. Kabupaten Pati. Satu provinsi, sama dengan satu kabupaten ya. Pati. Berarti kan masih ada ruang-ruang yang kosong untuk dikembangkan menjadi suatu program transmigrasi penambahan penduduk tadi untuk mengembangkan daerah-daerah untuk di luar daerah padat tadi. Tapi nih Pak, sayangnya nih Pak, sayang bangetnya dalam 5 tahun terakhir ini seakan-akan kuota ataupun juga kuantitas dari transmigran jumlahnya itu berkurang Bapak, kurang Bapak. Itu gimana? Sebenarnya rencana ke depannya kebijakannya gimana Pak? Nah, berkurang itu karena mungkin ada politik anggaran. Jadi anggarannya lebih diprioritaskan ke tempat lain, padahal di transmigrasi sebetulnya masih diperlukan untuk negara yang namanya Indonesia ini dalam mengatasi kependudukan, mengembangkan wilayah di luar Jawa dan serta mendukung ketahanan pangan. Jadi karena keterbatasan anggaran maka menurun jumlah transmigrannya ini. Kalau dikasih anggaran yang besar, kemudian komitmen antara pusat daerah dalam rangka program transmigrasi itu tinggi, masih luas sekali tadi kesempatan untuk program transmigrasi. Tadi kan saya sampaikan contoh bagaimana di Sulawesi Barat masih 1 kilometer persegi, di Sulawesi Barat itu 1 kilometer persegi jumlah penduduknya di bawah 100, jadi sekitar 80 jiwa. Hanya di Jawa 80 Tengah jiwa. itu sudah 1.300. Iya, bahkan ada yang bilang bahwa seluruh penduduk di Sulawesi dibandingkan dengan mungkin satu provinsi di Jawa aja masih lebih banyak satu provinsi di Jawa, padahal itu satu pulau. Iya, betul itu. Iya. Kapan majunya kalau tidak ada human capital dari daerah-daerah penduduk? Jadi kita nggak boleh berpikir egosentris ya Pak ya kalau di sini ya, nggak boleh berpikir kedaerahan, misal Jawa Tengah aja atau Sulawesi Barat saja atau mana. Nah Pak, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo dengan Gubernur Sulawesi Barat habis ketemuan Pak di Jakarta. Itu acara apa Pak? Oh, itu acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara daerah asal dalam hal ini Jawa Tengah dan daerah tujuan dalam ini Sulawesi Barat untuk saling masing-masing kepala daerah tadi mempunyai komitmen dalam penyelenggaraan transmigrasi, siapa berbuat apa gitu kira-kira itu. Nah Pak, sebenarnya nih Pak, perbedaannya transmigrasi zaman old dengan transmigrasi zaman now itu apa sih Pak? Kalau transmigrasi zaman dulu itu lebih menekankan kepada murahnya tenaga kerja. Jadi tenaga kerja murah ya. Contoh, ya, ada dulu pengiriman besar-besaran dari Indonesia ke Suriname. Itu Suriname itu juga bisa diklaim dari program transmigrasi. Oh iya, cuman masalahnya tuh luar negeri, bukan Indonesia. Kalau Budini di Suriname itu orang sana lebih fasih bahasa Jawa dari orang Jawa. Oh iya. Kemudian sekitar tahun 50-an itu juga untuk kekurangan tenaga kerja di daerah Lampung itu ada dikirim transmigrasi untuk mendukung tenaga kerja. Itu zaman dulu ya. Zaman Kemudian zaman sekarang itu lebih menekankan kepada bagaimana membantu pembangunan di daerah. Jadi kalau di daerah itu punya potensi sumber daya alam, taruhlah di
Kalimantan Utara atau di Sulawesi Barat ada sumber daya alam yang berlimpah, kekurangan human capital, Iya. maka itu disediakan dari daerah-daerah terutama yang daerah padat penduduk dan mempunyai kompetensi itu. Daerah yang padat penduduk dan mempunyai kompetensi dan kapasitas. Pak, kalau membahas tentang transmigrasi, membahas juga tentang ketahanan pangan, food estate, itu dengar-dengar di Kalimantan Tengah ya Pak ya, di Dadahub nanti dari Jawa Tengah akan dikirimkan ke sana. Itu seperti apa sih bedanya dengan program transmigrasi yang biasa? Ya. Kalau di Dadahub ketahanan pangan itu konsepnya adalah pertanian modern. Jadi di sana akan ada irigasi modern dari Kementerian PUPR, kemudian ada dukungan dari Alsintan, alat-alat pertanian dari Kementerian Pertanian, sehingga di sana akan dicanangkan, akan dikonsepkan sebagai transmigrasi pola tanaman pangan yang modern, yang ya kalau kita di TV-TV itu bagaimana panen dengan pakai alat-alat modern sehingga cepat kapasitasnya tinggi untuk RMU-nya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah calon transmigrasinya juga harus calon transmigrasi yang milenial, karena di sana nantinya dikonsepkan untuk mengoperasikan alat-alat Alsintan yang modern, kira-kira gitu. Nah tuh konco naker trans, jangan dianggap bahwa transmigrasi itu hanya untuk orang-orang yang tidak menguasai teknologi. Justru transmigrasi zaman now itu yang dibutuhkan adalah generasi milenial ataupun generasi Z yang memang menguasai teknologi, sehingga nanti hasilnya bisa berkali-kali lipat, bisa nanti mendukung ataupun menyokong ketahanan pangan dari nasional. Berasnya nanti bisa berapa puluh persen hanya dari lahan transmigrasi gitu Pak ya. Termasuk juga penghasilannya pasti udah bisa dibayangkan ya Pak ya. Apalagi di lokasi-lokasi transmigrasi itu juga ada produk-produk tanaman pertanian unggulan. Ada yang unggulannya di sawit, ada di coklat, ada di lada, ada juga di nilam ya Pak ya. Peternakan jangan lupa, ada bebek, ada telur bebeknya. Oh iya? Iya. Oh ini yang lebih zaman now lagi nih baru nih, peternakan bebek ya Pak ya. Ada bisa dipadukan lah antara pertanian dengan peternakan dengan perikanan. Iya, ada budidaya perikanannya juga. Jadi benar-benar lahan pekarangan, lahan usaha itu dimaksimalkan banget. Aduh Pak, ini sebenarnya banyak banget yang pengen dibahas nih Pak tentang transmigrasi ini. Tapi waktunya sudah habis Bapak. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan untuk konco naker trans di rumah? Monggo silakan Pak Anto. Baik, bagi generasi muda dan generasi tua yang masih merasa muda, bahwa program transmigrasi itu yakinlah bahwa itu program unggulan di Indonesia. Program masa depan Indonesia ketika Indonesia menghadapi darurat kependudukan. Penduduk di Indonesia adalah tidak seimbang antara pulau-pulau yang padat penduduk, sementara ada di daerah lain yang penduduknya jarang tapi sumber daya alamnya berlimpah. Maka dikombinasikan supaya bisa dikembangkan sumber daya alam tadi dengan program transmigrasi. Program transmigrasi kami katakan sekali lagi adalah program masa depan bangsa, program keunggulan absolut, keunggulan mutlak ketika bangsa kita sedang dilanda dengan darurat kependudukan dan kekurangan pangan. Ingat, 200 tahun yang lalu pernah yang namanya Robert Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan manusia itu mengikuti deret ukur. Pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Iya. Sehingga suatu ketika pasti akan ada kekurangan ketahanan pangan. Maka satu-satunya jawaban di Indonesia adalah program transmigrasi. Percayalah. Percayalah, program transmigrasi bisa menyelesaikan, salah satunya adalah masalah ketahanan pangan. Dan buat konco naker trans yang ada di seluruh Jawa Tengah, kalau tertarik untuk mengikuti program transmigrasi, bisa langsung datang ya ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di Kabupaten kota Anda. Sesuai dengan KTP ya, karena tahun ini kita akan memberangkatkan 85 KK.
Ada banyak lokasi, salah satunya di lokasi ketahanan pangan di Dadahub, Kalimantan Tengah. 85 kakak loh, jadi langsung aja datang ke kantor dinas terkait ketransmigrasian yang ada di kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah. Dan karena waktunya sudah habis, akhir kata kita mau menyampaikannya. Yuk kita say no to rebahan, biar manfaat for everyone. Angger ngobrol bareng bab gawean, pokoknya goreng bakwan. Satu lagi, salam transmigrasi. Salam transmigrasi. Tuku terasi nek nggone Mbok transmigrasi memang oke. Tuku terasi. Bapak monggo loh di dahar terima loh kasih. Bapak itu Yeay. ya.